Halo guys, perkenalkan nama saya Dino Pratama. Kami akan menjelaskan tentang CPU Priority Scheduling atau penjadwalan CPU berdasarkan prioritasnya. Yang nanti akan kita mulai dari pengertiannya, lalu macam-macamnya, langkah-langkah menghitung, dan kesimpulannya. Yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, jadi tonton terus video ini. Perkenalkan, nama saya Yuda Cahaya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain: 1. Time limit, 2. Memory requirement, 3. Access file, 4. Perbandingan antara bus input dan output dengan CPU burst, 5. Tingkat kepentingan proses. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non preemptif. Oke, nama saya Alvin Ardika Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling preemptif dan non preemptif. Jadi, priority scheduling preemptif itu apabila ada suatu proses yang datang dan memiliki prioritas lebih tinggi dari yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan dahulu dan menjalankan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Sedangkan priority non preemptif, apabila ada suatu proses yang datang dan memiliki prioritas lebih tinggi, dia tidak akan menjalankan prioritas tersebut, tetapi akan melanjutkan prioritas yang sedang berjalan dan memasukkan prioritas yang sedang datang ke dalam queue atau antrian. Pada priority scheduling ini memiliki satu kelemahan, yaitu indefinite blocking, yaitu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses yang lain memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Di sini dia memiliki satu solusi untuk menyelesaikannya, yaitu dengan edging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dari queue atau antrian yang secara bertahap. Perkenalkan, nama saya Rizka Rama Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan priority scheduling. Terdapat 5 proses yang datang secara bersamaan. Proses 1 membutuhkan burst time 10, proses 2 6, proses 3 4, proses 4 2, proses 5 8. Untuk menghitung priority scheduling, yang paling utama adalah prioritasnya. Yang memiliki prioritas paling sedikit itu merupakan prioritas yang paling tinggi. Di sini P4 merupakan prioritas yang paling tinggi. Dimulai dari waktu kedatangannya 0, lalu untuk burst time-nya 2. Jadi kita tulis titik ini. Untuk P4. Untuk langkah selanjutnya diurutkan tentang prioritasnya. Di sini P3 merupakan prioritas yang nomor 2 dengan bursting time 4, jadi 2 ditambah 4 adalah 6. Kita tulis P3. Yang seterusnya adalah P1 dengan burst time 10, 10 tambah 6 adalah 16. Setelah itu adalah P5 dengan burst time 8, 16 tambah 8 adalah 24. P5. Dan yang terakhir adalah P2 dengan burst time-nya adalah 6, jadi 30. Untuk menghitung waktu rata-rata tunggunya adalah dengan menjumlahkan semuanya, yaitu P4-nya 0 dan P3-nya 2, P1-nya 6, P5-nya 16, dan P2 adalah 24. Jadi jika semuanya dijumlah menjadi 48. Untuk menghitung rata-ratanya adalah 48 dibagi dengan prosesnya. Prosesnya ada 5 dan hasilnya adalah 9,6. Jadi gimana guys? Udah paham belum nih tentang CPU Priority Scheduling? Jadi intinya gini, proses CPU scheduling ini yang berdasarkan prioritas ialah menjalankan proses yang berdasarkan prioritasnya yang paling tinggi. Namun dalam priority scheduling ini terdapat satu kelemahan, yaitu adanya indefinite blocking, yang intinya adalah beresiko terhadap suatu proses yang memiliki tingkat prioritas yang rendah untuk tidak dijalankan.
Namun hal itu dapat ditangani dengan enhancing, yaitu adalah menambahkan tingkat prioritasnya sehingga prioritas yang rendah tersebut dapat berjalan. Dan jika nanti belum paham, saya akan kasih link atau referensi saya nanti di bawah ya. Nanti saya akan bantu. Intinya jangan cepat puas untuk belajar. Bye.